tersebut ya. Doanya sahabat berkah, mudah-mudahan Pak Nasun tetap bersama kita ya. Nah ini udah mulai berubah pikiran dia. Allahu Akbar. Ini apa? Doanya ya, mudah-mudahan dia tetap terjaga dan tidak tergiur dengan apa yang ditawarkan. Kalau di masjid kan berarti bapak dapatnya 500.000, terus mau dapat apa lagi? Udah kan? Iya. Kalau di sono bapak dapat duit, dapat tunjangan dari saya. Ya kan? Kerja nggak capek. Iya. Cuman bersihin minum-minuman yang bekas diminum sama orang, alkohol. Nyuciin. Paling gitu-gitu doang. Nih, gimana nih? Maaf dah, saya nggak bisa kan. Hah? Nggak bisa. Kenapa? Kan udah dari ini aja kan udah itu. Bukan, maaf nih, saya bukannya maksa bapak, tapi kan saya memberikan pilihan. Tanya sama dia dulu pernah nakal nggak atau apa? Ya kita flashback ke masa lalunya dia. Ini saya tanya deh sama Babe. Dulu waktu Babe muda, pernah lah yang namanya bandel mah, nakal, minum, segala macam, ya kan? Iya. Sama lah kayak gitu. Di sana tuh sama. Babe bakalan nemuin orang-orang kayak gitu lagi di sana. Tanya Babe pas jadi marbot itu sejak kapan? Kalau kemarin 5 tahun berarti 5 tahun berarti 2013. 2013 Babe baru jadi marbot. Iya. Sebelumnya kerja di TikTok sebagai cleaning service. Oh, sebagai cleaning service. Berapa tahun di sana? 3 tahun 3 tahun. dapat pengurangan. Oh. Jadi keluar pengurangan gitu karena dari usia katanya. Kan dicari kan masih muda 19 tahun. Ya udah saya keluar. Oke. Iya gitu. Baru akhirnya hijrah ke marbot. Kenapa alasannya bekerja sebagai marbot? Saya mau tahu nih alasannya Babe nih. Jadi segala saya kerja marbot sih istilahnya ilahi ta'ala ya. Ilahi ta'ala dengan ikhlas deh pokoknya. Biar orang ngomong apa ya penting saya jelas halal aja jadi marbot. Dunia udah Babe dapet nih. Iya, saya pikir ini. Akhiratnya juga udah Bapak tinggal istilahnya Babe sekarang lagi menjalanin kan akhirat menjadi marbot. Dunianya kita kejar lagi yuk. Mantepin deh, iya atau enggak nih? Saya nggak ada. Enggak, benar. Iya benar, dia marbot ya. Alasannya? Kenapa nolak saya? Mau saya tambahin lagi gajinya? Nggak masalah. Ya pokoknya udah ini deh hadapin ya. Udah enggak gitu. Udah nggak mau kerja di situ, maksud saya jadi sini aja maksud gitu, saya jadi marbotnya. Meskipun dengan gaji segitu? Iya. Oke, meskipun saya nambahin gaji nih. Ya, padahal gimana ya, saya tadi ngobrol banyak Bapak sama Babe tuh, pengennya tuh di tempat saya tuh ada orang-orang yang berkah. Kayak Bapak kan bisa, mungkin di sana jadi, ya biar jadi enak lah dilihatnya kayak gimana gitu. Mungkin nantinya adalah dari saya kenal sama Babe, saya bisa lebih tahu Babe, saya lebih tahu tentang mungkin kegiatan seharinya Babe, saya tahu lagi ya tentang agama. Nih, saya tambahin deh, yuk. Gimana tetap sayang? Tetap. Ya tetap nolak. Mantep nih. Iya mantap. Kali kalau berubah pikiran. Enggak mantap. Tetap. Kesempatan nggak datang 2 kali loh, Be. Enggak, iya tahu itu. Berarti tetap. Lurus nih ya. Iya saya mau di masjid aja. Masjid aja. Iya. Ya udah kalau gitu. Tapi saya benar-benar minta maaf. Iya. Saya bukannya memaksa. Iya. Tapi saya menawarkan. Iya benar. Untuk Iya, kehidupan. alhamdulillah nawarin kita, perhatikan kita ya. Kita bagaimana ya? Ada pernah dulu ada ngajakin kerja lagi. Sama saya. Karena saya nolak mulu dari masjid. Ya udah. Apa teman bilang kata nanti lo belum di masjid kata gitu. Astagfirullahaladzim. Sahabat berkah,
Kembali lagi, kalau Allah sudah memilih, insya Allah nggak akan salah ya. Dan mudah-mudahan dari berbagai macam ujian dari teman-teman kita untuk Pak Nasrun sudah dilewati, dan ini tidak lepas dari doa sahabat berkah di rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan Pak Nasrun adalah orang yang tepat untuk mendapatkan amanah ini, ya. Insya Allah. Kita belum kenal, tapi kita udah kayak kenal lama kan, kita udah cerita segala macam. Makanya saya menawarkan ini, istilahnya kesempatan beda. Pak. Ada pertemuan dah. Oh, siap. Makasih banyak ya. Maaf ya, mohon maaf nih. Ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Berkat doa dari sahabat berkah, saat ini Pak Nasrun sudah melewati beberapa tes yang memang menurut Ali dia lewati dengan keteguhan imannya dan penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat ini Bapak Nasrun ada posisi di dalam masjid. Doanya ya, semoga Bapak Nasrun mau menerima amanat nanti yang kita berikan. Ini ada satu tantangan lagi nih, apakah beliau mau menerimanya? Doanya insya Allah hari ini penuh dengan berkah. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sehat ya? Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Masih ada. Lagi pada Masya Allah. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum Muhammad. Persiapan di Tomirat. Assalamualaikum ya. Sebenarnya Ali juga ada sedikit amanat nih, mau disampaikan juga. Mungkin kita boleh. Ya udah ya. Biar lebih nyantai, rileks. Cuma kita agak gitu ya kali ya. Ini maafin ngerepotin. Ya. Gabung yuk. Ini belakang. Ini belakang yuk. Iya, bentar aja deh. Potongannya sama nih. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para kiai, para ustadz, ketua DKM yang Ali hormatin, mohon maaf lahir batin. Ini Ali kemari niatannya mau silaturahmi, boleh ya? Silaturahmi, mudah-mudahan ini menjelang Ramadan, harkat derajat martabat kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dunia akhirat. Ini mungkin di antara sekian banyak masjid yang Ali datang dan rame jamaahnya. Masya Allah ya. Ini bukan cuma 2-3 shop, tadi kita sholat sampai belakang itu ya, sampai belakang. Oh, dan udah gitu yang kagak bisa dipungkirin lagi, bocahnya banyak banget. Nah, kalau nggak salah diriwayatkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, apabila di sebuah masjid masih ada gelak tawa anak-anak, maka berbahagialah kan gitu kan. Tapi kalau misalnya di dalam masjid udah kagak ada gelak tawa anak-anak, maka bersedihlah, artinya oh nanti yang ke depan generasi kita bakal bahaya gitu kan. Nah ini Masya Allah, mudah-mudahan Ramadan nanti di depan masjid kita bisa lebih ramai lagi. Dan mohon maaf lahir batin, biarkanlah anak-anak itu main di dalam masjid, Insya Allah dalam pantauan Allah dan para malaikat-malaikat Allah, penerus kita soalnya gitu kan. Nah ada beberapa hal lagi yang Ali lihat, bersih gitu masjidnya. Nah kebersihan masjid ini kan kagak lepas dari merbot kan gitu kan ya. Merbot ini aneh bilang dia ini menginvestasikan dirinya untuk akhirat. Akhirat, jadi kalau misalnya merbot itu kan bersihin ini, orang sujud dapat pahala kan gitu kan. Orang kamar mandi, WC apa segala macam dibersihin, setiap orang yang pakai dapat pahala. Kalau zaman now dibilangnya pahala multi level, kagak putus-putus pahalanya. Udah gitu kadang-kadang merbot juga orang belum pada datang udah azan. Nah habis itu kadang-kadang orang belum datang lagi jadi imam.
Kalau tempat lain ya, kalau sini kagak rame banget, masya Allah. Mudah-mudahan di tempat ini karena masjid ini masyarakatnya jadi keangkat derajat martabatnya dan dihilangkan oleh bala oleh Allah SWT ya. Nah, Ali sempat menyoroti ini masjid tahun lama kan ya. Makanya kalau dari marmernya, dari bangunannya ini dan merawatnya gak gampang ini. Butuh apa namanya? Butuh kacau. Merbotnya emang salah ini, Bang. Berarti namanya siapa? Panas. Oh, ini salah satu ya. Iya. Izin nanya-nanya dikit ya, boleh ya? Boleh. Yang paling susah bersihin apa di masjid sini? Iya, dulu bersihin kotor lagi gitu loh. Kamar mandi ya? Air wudhu ya? Iya. Tapi pernah kagak ngegerundel? Maksudnya ngegerundel apa sih ngegerundel ya apa? Gerutu gitu. Hah? Jadi ikhlas aja begitu ya? Dia tulus dia. Ngerjainnya kotor, aneh bersihin lagi. Apa sih motivasinya gitu loh? Butuh motivasi soalnya Pak, buat kerja di jalan Allah kan ini jalan kerja di Allah kan ya? Motivasi yang paling kuat tuh apa gitu? Maksudnya sampai mau ngurusin rumah Allah, ikhlas tuh motivasinya gimana, kenapa gitu tuh? Apa emang kepanggil ya? Pengen redonya Allah gitu ya? Ya redo Allah, biar Allah redo sama kita gitu ya? Di Arab Saudi, waktu di sono banyak kali panjatkan doa, banyak banget, pengen ini. Tapi bener. Yang namanya hidup itu cuma 3 yang kita pengen. Barakah mau, rahmat udah, redo mau, itu doang udah. Kalau misalnya kita dapat 3-3-nya udah berkah aja hidupnya gitu kan ya. Nah ini terus kalau misalnya selain kamar mandi, ini karpet kita pasang pas Jumatan aja gimana nih? Apa begini terus tiap hari? Begini ya karena rame jamaahnya ya. Insya Allah. Ini kalau ada yang gaji dari sini? Ada ya gaji dari ini aja ya. Insya Allah. Yang gaji Allah dan yang gaji Allah dan. Pernah kagak kebayang? Aneh waktu di Arab Saudi di Madinah Al-Munawwarah di masjidnya Rasulullah SAW, aneh tiduran gitu. Pas aneh tiduran, ini siapa merbotnya ya? Aneh bilang, kagak ada mati lampu yang mati satupun. Kayak indah banget tuh masjid. Ternyata di sono dari mulai yang ngatur air jam-jam sampai yang ngurus masjid itu ada orang Indonesia yang banyak banget di sono. Bayangin orang Indonesia ngurusin masjidnya Rasulullah SAW di sana. Jadi pas ketemu, Assalamualaikum, lah orang Indonesia dia bilang gitu kan. Saya tanya sama dia, abang dari Indonesia? Iya. Ngurusin apa ya? Air jam-jam katanya. Oh jadi air jam-jam abang yang ngisi semuanya? Iya. Ya Allah nikmat banget bang, jadi merbot di di Mekah gitu kan ya, di Madinah Al-Munawwarah. Iya di sini mana udah betah katanya. Bayangin jadi merbot di masjidnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Muhammad. Pengen gak jadi merbot di kan ya di sini mah udah dah gitu kan ya. Kepikiran gak pengen jadi merbot di masjidnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Oh, ada pikiran. Hah? Pengen di sono? Hah? Iya. Bismillah aja lihat sana. Ngisi air jam-jam di sono? Hah? Lah kepengenan bener? Iya. Setiap hari bersinggungan sama makan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana orang seluruh bumi ini mau ke sono, tapi abang bayangin dah, abang jadi merebut di sono yang tiap hari bersampingan dengan makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bisa sujud setiap saat di sono, bisa minta di sono, kebayang agak Bang? Nikmat ya gitu kan? Nikmat. Kalau misalnya kewujud ke sono bagaimana Bang?